Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majelis-majelis seperti ini, yang telah mengumpulkan kita di tempat-tempat seperti ini, karena ini adalah seperti di dalam hadis bahwasanya apabila kalian lewat di taman surga, maka hendaknya kalian singgah. Di sini banyak daripada pemahaman-pemahaman ulama yang nyamannya aja. Artinya kalau seseorang sudah singgah ke taman sesuatu, berarti sudah masuk. Cuman ngarannya di pinggirannya. Kadang-kadang lah, seorang lah. Iya kah? Karena memang surga itu belum dibuka lagi. Dan yang membukanya karena adalah Habibuna wa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kata ulama, yaitu adalah majelis seperti ini adalah seakan-akan orang itu sudah mulai ke perjalanan masuk surga. Karena kan sesuatu itu ada ngarannya start, ada finish. Ada awal, ada akhir. Dan kita sekarang ini alhamdulillah adalah dimulai ngarannya. Dimulai masuk surga. Karena kada mau pun langsung nang itu aja. Enggih, artinya ngalih benar. Coba lihat tipian lah orang-orang nang bermajlisan biasanya kada mau menarkoba, kada mau pinanang kajablay, pinanang hendaknya setahun sekali dua kali lah. Dalam artian jarang benar tetamui narkoba, kada mungkin narkoba, bubuhan nang acil-acilnya dan nang lain-lainnya. Coba bandingkan presentasinya dengan orang yang kada umpat di majlis. Banyak mana kira-kira? Jauh banyak yang tidak ikut bermajlis. Artinya di sini adalah awal daripada perjalanan kita menuju akhirat. Itu satu. Yang kedua kata ulama, di situ yang namanya kebun itu biasanya ada buah kah kadakah? Ada buah kah kadakah? Ada kah? Kata ulama buah di sini adalah buah maknawi, yaitu adalah buah keyakinan, buah sabar, buah syukur. Buah sesuatu yang maknawi yang mana di situ dia hanya dirasakan dengan daripada hatinya. Ada kelezatan, namanya adalah nikmat kebahagiaan di dalam hati. Pian kira-kira di sini nah. Bahagia kah kada kah? Kada mau pang pian kada bahagia pian di rumah sana sudah. Iya kah? Di rumah kah kada kah? Jadi artinya kita di sini ada mempunyai kebahagiaan ketika mendengarkan warisan-warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan yang dibagikan ini adalah warisan Rasulullah. Bilanya kada Quran hadis, ulun kada berbicara alhamdulillah nang sesuatu nang pina kada Quran hadis ulun kada tapi ketuju, nang pina nang cerita-cerita dan dongeng-dongeng itu kada tapi ketuju. Pokoknya nang ulun ceritakan di sini Allah dan Rasulnya. Bilanya hendak mencari nang lain maka bisa aja mencari majelis yang lain. Kita adalah di sini adalah kesempatan untuk menambah kecintaan kita kepada Allah, menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, dan mengingatkan kita kepada darul akhirah. Ulun di sini kada mencari duit, ulun di sini kada mencari ini, ulun di sini kada mencari itu, kada mencari napa-napa. Yang ulun cari adalah biar menghidupkan kampung kita, biar kampung kita menjadi kampung yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar kampung kita hidup dengan keilmuan, biar kampung kita hidup dengan ibadah, biar kampung kita hidup dengan ketaatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Menyambung daripada pelajaran kita daripada bulan semalam. Kan sebulan umur sudah. Sebulan umur. Ada rasaan 30 ha? 24 jam kali 30 berapa jam kira? Banyak benar kalau banyak benar sudah umur yang kita habiskan di dalam sebulan ini. Yang mana di situ kena di akhirat kena tidaklah ahlul jannah merasakan sesuatu yang ada penyesalan lah. Memang di surga itu kan ada penyesalan. Artinya seandai-andai. Yang mana di situ adalah di mana waktunya itu tidak digunakan dia untuk ketaatan. Tidak digunakan dia untuk berzikir. Tidak digunakan dia untuk daripada bersalawat. Tidak digunakan dia untuk perkara-perkara yang menambah keimanan dia, yang menambah ketaatan dia, yang menambah mahabbah dia, baik itu kepada Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ullah, atau kepada Sayyiduna wa Habibuna wa Syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat daripada
kita sudah tahu daripada bulan semalam adalah membahas tentang daripada maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kada usah ulan mepanjang lebar lagi itu. Sekarang kita berkisah tentang Rasulullah sendiri. Ini mungkin banyaklah, mungkin kita irit sebahagian di sini, sebahagian kena di cerita Rasulullah. Yang jelas dulu tentang daripada Rasulullah. Kalau kita berbicara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sekali yang perlu kita, yang bisa kita bicarakan. Mungkin kita tunggal dikitan dulu. Yang pertama dulu adalah kalau kita berbicara Rasulullah berarti kita berbicara kepada orang yang terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita bahwasanya beriktikad bahwasanya Habibuna Muhammad itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, yang paling sempurna, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengalahkan daripada para malaikat, mengarahkan daripada arasy, mengarahkan daripada kursi, mengalahkan daripada surga dan semuanya, bahkan semuanya itu yaitu adalah diciptakan dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kenikmatan surga kecuali di situ ada bersemayam Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita berbicara sedikit tentang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dulu kita mulai dengan ayat Al-Qur'an. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Yaitu adalah kata Allah Subhanahu wa taala alladzina atainahumul kitab. Yaitu adalah orang-orang yang mana di situ beragama Yahudi atau Nasrani. Yaitu adalah agama yang berdasarkan dengan kitab. Taurat, Injil. Yang mana mereka itu ya'rifunahu, mereka mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengetahui daripada anak-anak mereka. Contohnya nang ini. Pian bisi anak masing-masing bisi tahu kalau 4 misalkan 3, 2 ada nang kada tahu kalau bisi anak lah. Mau kada tahu juga berarti banyak bisi bini itu. Banyak bisi anak ya kalau sampai kada ingat di anak tuh. Masing-masing kita ingatkah ngaran daripada anak? Ingat. Masing-masing kita tahu bahwasanya berapa ikung bisi anak lelakian, berapa ikung bisi anak bebinian. Masing-masing kita tahu artinya ngaran kuitannya ini. Masing-masing kita tahu bahwasanya anak sekolah ini. Masing-masing kita tahu bahwasanya anak ini itu anak itu. Bahkan dia tahu bahwasanya dia itu adalah anaknya. Artinya tahu ciri-cirinya, tahu jejak perjalanannya, tahu semua tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana diutus, di mana dia ini, di mana dia itu. Mereka tahu seberataan yang itu adalah berada di kitab mereka. Bahkan kata ulama, kalaunya anaknya mungkin aja lain anaknya, artinya bininya selingkuh. Ya kah? Perasaan anaknya padahal lain anaknya, tetapi ini mereka tahu bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah karena daripada langit ketujuh langsung. Artinya adalah tahu bahwasanya Rasulullah itu karena dengan berdasarkan wahyu yang tidak ada dustanya. Artinya di sini kinayah bahwasanya mereka sangat mengenal daripada anak mereka dan sangat mengenal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita berbicara tentang sedikit daripada ilmuwan daripada Eropa. Sekali-sekali kita keluar dari pembahasan. Ada ilmuwan di Eropa sana ngaranya James Massenet. James Massenet. Ini bila ada orang Inggris nih, orang Amerika kah? James Massenet. Kenapa jadi James Massenet? Yaitu adalah judulnya di kitabnya adalah Asy-Syakhsiyah Al-Khariqah. Artinya para superhero kalau bahasa ini. Para superhero, nah kayak bukan Batman macam-macam dah. Tapi ini hakiki. Apa ajar James Massenet? Muhammad itu mempunyai daripada pengaruh yang sangat besar yang mana di situ dia merubah daripada negara Arab. Bahkan bukan hanya merubah dari negara Arab dan setelah daripada negara Arab, yaitu adalah di Syarak. Syarak itu adalah daerah peribahasa jadi kita tuh Iran, Rusia, bahkan sampai ke Indonesia ini ngarannya Syarak. Jadi di situ apa kehebatan daripada Muhammad tadi tuh? Yaitu adalah merubah pandangan manusia tentang daripada beribadat. Karena di zaman dahulu itu banyak orang yang menyembah daripada pohon. Banyak orang menyembah daripada batu.
Banyak orang sesembahan setelah lahirnya Rasulullah SAW, setelah diutusnya Rasulullah SAW, semua itu akhirnya menyembah kepada Zat yang Maha Satu, yaitu adalah Allahul Wahidil Qahar Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ulah. Artinya adalah James Messenger tadi itu, Muhammad itu sangat luar biasa. Ini orang kafir lah, mati di dalam keadaan kafir. Wallahu alam, mengenai Islam katanya lah. Intinya orang ini adalah orang di Eropa sana memuji Rasulullah. Artinya dengan pujian satu dulu dia mempunyai pengaruh yang sangat besar, yang mana pengaruhnya tadi itu berimbas kepada manusia yang daerah Arab dan sekitarnya itu tidak ada lagi yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa kah kadakah? Pian kayak ulun berbahasa ngain nah. Dakwah berbahasanya di tempat nang ngalih kah kadakah? Islam makan orang. Alih pian ke Dayak sana berbahasa berdakwah. Alih Islam makan orang. Tapi sayyiduna wa habibuna wa syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam 23 tahun aja mempunyai imbas sampai ribuan tahun. Itulah orang yang hebat. Dengan pekerjaannya yang sedikit, yang mana di situ faidahnya kepada orang-orang yang setelahnya. Contohnya adalah abah kita, Abah Mahfud. Ayakah? Yang mana Sidin satu orang aja peribahasanya asalnya tuh membikin daripada pondok pesantren, yang mana akhirnya pondok pesantren Sidin tadi itu tidaklah mungkin kaum-kaum yang ada di Kalsel atau di Kaltim sana atau bahkan di Kalteng sana, kecuali rata-rata pernah sekolah di Ibnul Amin atau sekolah di tempat sekolahan daripada alumni Ibnul Amin. Satu orang itulah orang hebat yang mana dia mempunyai imbas di dalam beberapa puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Begitu juga daripada ulama-ulama yang lain. Terus lagi, yang kedua adalah ada ngarannya Baron Bernard Caradefox. Ini orang Perancis nih. Kalau bahasa Perancisnya nih, Baron Bernard Caradefox. Wah, itu jangan Baron lagi ya. Jadi kenapa jadi si Baron nih? Muhammad itu adalah orang yang number one lah. Yang mana di situ pengaruhnya itu tidak ada seorang pun yang bisa melawannya. Karena apa? Apa yang dibawanya? Dua ini. Yang pertama adalah rasa kebersamaan dan yang kedua adalah rasa persaudaraan. Jadi kan setiap orang itu mempunyai mensifati seseorang itu dengan sesuatu yang ingin dapati. Karena kalau ingin nabinya ada percaya nabi. Kalau rasulnya ada percaya rasul, tapi jadinya untuk kelebihan daripada nabi kita ini, yaitu adalah mampu membawa kebersamaan dan mampu membawa daripada persaudaraan. Begitulah seharusnya kalau kita menjadi da'i ilallah, kalau kita menjadi ulama, jangan kita memecah belah kampung. Malahan kita harusnya mempersatukan kampung. Itulah orang yang hebat yang mampu mempersatukan kampung. Alhamdulillah, ulun selama setahunan di sini, alhamdulillah banyak sesuatu yang asalnya dahulu bakalahian, wah ini alhamdulillah mulai daripada rame lagi, mulai daripada ibaratnya bersama lah kita. Karena tujuan kita adalah untuk apa? Yaitu adalah menyatukan kampung. Antara guru dengan guru, antara pesantren dengan pesantren, antara orang kampung ini dengan orang kampung ini. Kadang mau kita berbisa aku artinya aku pengajian nanti di Pemangkih situ aja ke perumahan aku udah kon. Kadang mau nang itu. Jadi kemudian kita ke perumahan, kita ke Pemangkih, kita ke Pemuhara Pemangkih, kita berbahasanya dan di Kota Baru, dan di Tanjung, dan di mana-mana kah? Intinya di situ tuh sebujurnya adalah untuk saling mengkoneksikan biar kita mempunyai rasa tali persaudaraan dan daripada rasa kebersamaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan lagi di tahun-tahun yang ke depan akan menjadi yang lebih baik lagi. Karena kita tidak ada niatan untuk daripada bersaing atau apa-apa. Kita di sini adalah untuk maju bersama, bersatu kita kuat, bercerai-berai kita akan lemah dan kada ada faedahnya juga. Apa faedahnya? Faedahnya aku menang. Napa Mbah Bang? Kenapa dah kada jadi bares juga. Ini alhamdulillah sudah kita untuk nukar tanah nih, insyaallah alhamdulillah duit terkumpul sudah mulai bulan Maulid tadi keliling-keliling ada orang kumpulakan, insyaallah hendak mulai nukar batu pondasi. Mungkin kita mulai insyaallah
Bila ada waktu kena kita rumbungakan bila apabila ada waktu gontong royong peribahasanya antah. Ulun kada minta duit kada. Ulun minta modalnya antah bila kita begawian kita begawian buat kita bersama juga kada gasan ulun kada gasan siapa-siapa gasan kita bersama insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cepat dalam pembangunannya ulun kada hendak nang ganal juga majelis halus saja karena bilanya halus tuh bilanya sedikit kelihatan banyak. Bilanya ganal pian orangnya 200 kan sedih dikit karena ganal aja sana lah. Jadi bolan halusnya nyaman aja menang kayak ini kena bola AC juga. Jadi majelis taklim anggar ada AC-nya entah. Iya kah? Nyaman juga buat nang tuha-tuha guringan juga. Allahu Akbar. Intinya kayak itu toh mudah-mudahan doakan aja karena ulun apa dah ulun kita tadi umur adalah pendek. Artinya di dalam umur pendek nih apa yang bisa kalian berikan kepada sesama kalian. Jangan modelnya tuh membolah camuh kampung. Ini pokoknya di mana aja nyeba andak becakot. Di mana aja mbak andak bakalah itu ada bagus kita hendaknya di mana aja memberikan faidah lawan orang tua kita memberikan faidah, lawan kenanakan kita memberikan faidah, lawan sesama kita memberikan faidah, lawan ulama kita memberikan faidah, lawan orang sugih kita memberikan faidah, lawan orang miskin kita memberikan faidah. Semua orang yang di samping kita mendapatkan daripada minyak haram kita jangan kita dapat. Iya kah? Jadi seburataan orang mendapatkan daripada minyak haram kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan itu semua karena apabila kita dengan niat baik maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan daripada balasan yang baik-baik juga. Terus lagi kita ke apa? Ke pengajian kita. Allahu Akbar. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala tadi yang ayat yang kedua ulang. Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Apakah mereka tidak tahu akan Rasul mereka sehingga mereka ingkar akan Rasul mereka. Jadi ulun menyambat nyamannya aja menggambarkan kenapa garang jadi Rasulullah SAW itu agung. Nang nyamannya aja. Pian di yaumul qiyamah kena siapa nak kau bantu pian? Abah kau lah bantu. Ada kau anak kau lah bantu. Semua hari itu bahkan Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Isa kada dan kau membantui kita. Hari itu orang yang pertama nang kau membantui kita cuma Habibuna wa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah sidin sujud di Arsyir Rahman, hanya sidin kena diberi untuk kekuasaan untuk memberikan syafaat kepada orang-orang. Jadi intinya Rasulullah SAW itu adalah orang yang mana beliaulah yang bisa menyelamatkan kita. Baik umat yang sekarang atau umat yang terdahulu. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya kecuali Rasulullah SAW. Bahkan kita kadang-kala masuk Islam kecuali kita bersaksi kepada siapa? Kepada Rasulullah. Di dalam kubur kena ditanyai siapa yang ditanyai? Rasulullah. Seberataan mauqif di situ semua adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pemulaan. Maka dari itu adalah kada kegampangan Rasulullah SAW ini. Artinya sidin itu bukanlah sembarangan manusia, tetapi adalah orang yang luar biasa. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dari itu hendaknya kita kalau bisa membaca daripada Arab Latin, bisa kadakah bubuhan pian membaca Arab Latin? Sebahagian bisa, sebahagian mungkin kada bisa. Nukar buku daripada jejak sejarah Rasulullah. Nukar daripada buku yang dimana di situ menceritakan daripada bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baca. Karena kita bisa aja membaca nang paham. Insya Allah kalau bahasa kisah ini sebenarnya orang paham. Kisah bang. Amun lain kisah aja ngalih kayak ilmu fikih, ilmu nang lain-lain tuh ngalih kayak nahu ada kau baca seorang tapi amun kisah tuh insya Allah membaca surat kabar tuh ada nama guru lah. Artinya ulun wajisan oleh kedua niatnya membaca surat kabar nah kenapa artinya anu ada berguru. Iya kan? Kenapa sekarang jadi orang tuh kalau membaca surat kabar?
Karena itu kisah cerita orang meribahasanya nang ini kawin, nang ini tabrak motor, nang ini kejadian-kejadian. Jadi dalam sirah itu kita kalau membaca ulun bahari sebelum ke Hadramut waktu di Solo itu ada ngarani kitab Sirah Ibnu Hisham nya kada salah nang ini kenalnya nah. 2 jilid kalau ulun salah. Membaca seorang ayat padahal belum ke Hadramut, tapi belum napa-napa. Bahkan riwayat Sirah Ibnu Hisham tuh ngalih benar. Banyak riwayat-riwayat mana muyak cuma baca. Cuman dalam artian karena kita ada hobi membaca, kita baca. Biar mun ada hobi membaca lah, ada orang rajin baca novel tuh. Tahu baca novel lah. Baca cerita anu ya kala. Ada nama guru lah baca novel. Kan ada nama gurunya kala. Kenapa ya ada gurunya? Karena cerita. Jadi kan ada salahnya kita untuk membaca buku nah itu biar kita apa? Biar kita mempunyai daripada cerita-cerita Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya adalah diriwayatkan daripada Imam Muslim. Ini hadis sahih lah. Bila sudah Imam Muslim sahih sudah. Aduh sapian berpandai macam-macam lagi sudah. Bilanya ujar Nabi yun nggak tapi percaya weh. Banyak orang ini ujar Nabi doh. Ada tahu adanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Wa awwalu man yanshaqqu anhul qabr. Wa awwalu syafi'in. Atau yunshaqqu bisa yaitu awwalu man yunshaqqu anhul qabr. Artinya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ini adalah penghulu daripada anak-anak Adam. Penghulu daripada anak-anak Adam. Artinya sidin pimpinan daripada jenis manusia. Nah itu kan. Maksud anak Adam di sini bukan sidin dari pimpinannya anak Adam aja, Nabi Adam kada. Nabi Adam pun di bawah si Din. Artinya sidin ini adalah pimpinan daripada jenis manusia. Dan jenis manusia itu adalah sepaling baik jenis. Artinya kalaunya manusia aja sidin pimpinannya. Apalagi malaikat. Apalagi daripada jin. Apalagi daripada yang lain-lainnya. Nah itu maksudnya. Enggak. Apabila yaumal qiyamah. Kenapa jadi yaumul qiyamah? Di dunia ini pangkadakah? Artinya di hari yang paling genting aja aku pimpinannya. Apalagi di hari biasa. Nah itu memahaminya. Jangan sidin artinya apa? Sayyidu waladi Adam di yaumul qiyamah aja. Di kada kiamat pang. Belum lah. Kada. Di kada kiamat pun sidin pimpinannya. Cuman hari itu karena semua orang di dalam ketakutan. Semua orang memerlukan daripada pertolongan. Dan tidak ada yang bisa daripada menolongi kecuali Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pian tahulah berapa ribu tahun sekarang di yaumul qiyamah. Kita hidup. Pian ini berapa tahun umur? Ada 50, ada 70 tahun kan lah. Diriwayatkan bahwasanya di hari kiamat itu sekitar 50 ribu tahun. 50 ribu tahun. Artinya umur pian di situ 50 ribu tahun. Misalkan 5.000 tahun juga. Misalkan lah disedikitakan. Sangguplah hidup 5.000 tahun di bawah terik matahari. Kada bebajuan. Isok pokoknya pian tes lah 5 jam aja berjamur. Nah, di situ tuh biar pian tahu hari itu manusia di dalam ketakutan sekitar 50 ribu tahun di bawah daripada terik matahari. Kadada toko di situ kalau pengertiannya aku Jibril nah 4 nukar banyu. Ada di situ 4 nukar banyu kalau artinya anu Ijrail nah. Atau mungkar nakire nah tolong ipang aku nah. Nukar banyu kadada. Di sana tuh cuman ada satu banyu yang bernama adalah Inna a'tayna ka. Ya kah? Inna a'tayna kal kausar. Aku memberikan kepada ikam. Situ jangan kira pian satu kalimat lah. Inna a'tayna ka atau Rasulullah. Al-Kautsar. Adakah di situ artinya inna a'tainaka guru Ramli? Kada. Atau Habib Hambali? Kada. Hari itu inna a'taina ikam aja seikong nampunnya. Kada sumur hari itu. Kada daripada kalau di sini kan artinya itu artinya perusahaan pun Jepang. Itu artinya perusahaan pun Amerika. Itu artinya perusahaan pun Haji Ano. Tapi tak hari itu 50 ribu tahun kada
banyu kecuali telaga Al-Kautsar ampun siapa? Perusahaan ngarannya perusahaan Ahmadiyah Muhammadiyah Sayyiduna wa Habibuna wa Azimuna wa Syafi'una wa Qurratu Ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kada kegampangan. Terus dan wa awwal man yushaqqu anhul qabr, dan orang yang pertama dibelah daripada kubur. Artinya orang yang pertama dibangkitkan. Karena kita ini pada hakikatnya kada mati. Kita ini pada hakikatnya adalah daripada berpindah tempat. Berpindah alam. Roh kita ini hidup sudah jutaan tahun yang lalu. Roh kita nih hidup dari nang zaman alastu birabbikum. Artinya kata Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang pertama mendengar daripada perkataan Allah Subhanahu wa taala secara langsung yaitu adalah ruh. Karena ruh itu adalah orang yang pertama mendengar daripada kalimat itu. Itu adalah alastu birabbikum. Bala enggih pian Tuhan ulun. Maka dari itu kata ulama, ruh itu ketujuh mendengar daripada sesuatu yang baik-baik. Maka dari itu kalau kita di Arab di mana-mana tuh kadang-kadang ada ngarannya syair. Syair kita di Indonesia kan banyak pemaulidan apa-apa rajin. Iyakah ketujuhkah mendengar daripada suara nang itu? Bahkan jangankan nang suara nang kebaikan, suara nang kejahatan pun kita ketujuh mendengar nang baik-baik. Disco-disco tripping-tripping tuh. Itu adalah asal sumber daripada suara itu. Yang ketujuh itu adalah daripada roh kita tadi itu. Allahu Akbar. Kita harus sebagai sana kepanjangan kena. Wa awwalu syafi'in, dan orang yang pertama memberikan syafaat. Jadi ini kada kegampangan inilah. Penghulu daripada jenis manusia dan yang setelahnya. Penghulu di hari kiamat dan sebelumnya. Orang yang pertama apa ngarannya? Yang pertama ke yaumul mahsyar. Dan orang yang pertama juga mensyafaati kita. Selainnya kena hanya syafaat daripada sahabat radhiyallahu anhum, syafaat daripada ulama, syafaat daripada orang yang hafal Quran. Banyak kena syafaat itu kategorinya. Syafaat itu pulang ada yang kau memasukkan ke surga dari neraka. Ada yang syafaat yang daripada apa ngarannya daripada meninggikan derajatnya. Banyak kena anwa'us syafaat itu yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan berkat majelis seperti ini kita diberikan syafaat oleh siapa? Oleh Habibuna wa Azimuna wa Syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari itu kadada haji ini, hari itu kadada paloy, hari itu kadada perusahaan ini, hari itu kadada kebun itu, hari itu kadada napa-napa. Di situ adalah harinya Muhammad, harinya Ahmad, harinya Habibuna Muhammad, harinya adalah orang yang mana di situ paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di hari itu semua umat tahu siapa Muhammad. Di hari itu semua orang tahu siapa itu Ahmad. Di hari itu orang tahu semua siapa itu Habibuna wa Syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik daripada orang para anbiya sampai ke daripada orang salihin, sampai ke orang yang buntat-buntat, sampai orang-orang kafir, sampai semua orang hari itu tahu bahwasanya tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali Habibuna Muhammad, kecuali Habibuna Ahmad, kecuali Habibuna wa Syafi'una Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.